Halo rekan sejawat, perkenalkan saya Mas Bow dalam channel Layar Tancap. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani kalian membahas sebuah film yang tentunya akan menjadi rekomendasi waktu senggang kalian. Kali ini kita akan ngebahas film yang dibintangi oleh aktor Hollywood yang dimana tidak diragukan lagi dalam dunia film action karena keahlian bela diri dan acting yang sangat mumpuni dari aktor ini. Siapa lagi kalau bukan Bang Jason Statham. Dalam film ini, Bang Jason agak sedikit berbeda. Mungkin rekan sejawat akan mengira Bang Jason akan baku hantam dengan keahlian bela diri seperti film lainnya. Oke, kalian salah. Namun tetap di film ini akan memanjakan rekan sejawat, khususnya para pecinta film action. Sebelum kita bahas film ini lebih lanjut, don't go anywhere. I'll be right back after the break. Oke, pada bagian awal film ini kita akan melihat adegan di mana dua orang kurir pengantar uang sedang memasukkan uang ke dalam mobil truk mereka. Namun, di tengah perjalanan, para kurir pengantar uang ini dihadang oleh mobil truk semen dan para pekerja bangunan. Tanpa menaruh curiga, tiba-tiba di dalam mobil truk semen ini dan beberapa pekerja bangunan mengeluarkan senjata laras panjang dan menyuruh para kurir pengantar uang tersebut untuk keluar dari truk mereka. Dan sebagian para perampok berkedok pekerja bangunan tersebut mengeluarkan semua uang yang berada dalam truk. Tanpa disangka tiba-tiba mereka panik setelah rekan perampok lainnya menembakkan para kurir dan warga sipil. Di sisi lain, kita dapat melihat kantor dari jasa pengantar uang. Di sana dapat kita lihat Bang Jason akan melakukan interview pekerjaan dan mengikuti rangkaian tes untuk dapat diterima sebagai kurir pengantar uang di perusahaan tersebut. Dengan wajahnya yang datar, Bang Jason dites oleh seorang pria besar terlihat seperti Arnold Schwarzenegger di film Terminator, namun yang membedakan beliau mempunyai sikap yang ramah dan friendly. Kita sebut saja Bullet. Dia adalah senior atau mungkin leader dalam perusahaan tersebut. Dalam percakapannya, si Bullet ini memberi nama singkatan kepada Bang Jason, yaitu H, agar mudah diingat mungkin ya oleh rekan-rekan lainnya. Dijelaskan bahwa kalau Bang H ini mau lolos, minimal skor harus mencapai 70% pada saat tes. H melalui beberapa tes, seperti lari treadmill, angkat beban, menembak, dan yang terakhir adalah memarkirkan truk. Dan akhirnya setelah ditunggu-tunggu dan setelah lelah tes sana sini, akhirnya H dinyatakan lulus dengan nilai pas-pasan, yaitu 70%. Di keesokan harinya, di mana hari tersebut adalah hari pertama kerja Bang Jason alias H, Bang Jason mendapatkan intimidasi secara verbal dan ditatap sinis oleh rekan-rekan seprofesinya. Terutama dari, kita sebut saja Boy Sweet Dev. Nah, si Boy ini dan rekannya berpendapat kalau Bang Jason itu nggak bisa melakukan pull up dan terlalu feminim penampilannya. Bayangkan sekelas Jason Statham dibilang feminim penampilannya. Wow, gimana Ivan Gunawan? Oke, anyway, sebelum jalan, Mas Boy menakuti Bang Jason nih, ya kan? Kalau pekerjaan ini adalah pekerjaan yang penuh resiko. Namun bukan Bang Jason namanya kalau misalnya takut sama hal yang begituan, ya kan? Nah, intinya Bang Jason, Bullet, dan Mas Boy ini menjadi satu tim. Nah, dalam perjalanan juga si Boy masih nakuti kalau misalnya ini itu pekerjaan yang laki banget. Kalau misalnya yang feminim-feminim gitu nggak bisa kerja di sini. Ya cuman Bang Jason tetap stay cool aja, nggak bergeming sama yang namanya ya mungkin omong kosong dari si Boy gitu ya. Oke, singkat cerita, di hari pertama kerjanya Bang Jason sukses nih, tidak ada kendala apapun gitu ya kan. Nah, rekan-rekannya yang sudah lama gitu ya atau senior-seniornya itu mengajak Bang Jason untuk chill out dan hang out di tempat biliar.
Nah, di hari kedua, Bang Jason dan Mas Boy serta Bulat mengantar uang senilai $10.000 ke daerah pelabuhan Tanjung Priok. Waduh, Tanjung Priok. Namun, pada saat Bang Jason dan Mas Boy menunggu Bang Bulat yang sedang mengantar uang, tiba-tiba si Boy ngerasa si Bang Bulat ini kenapa nggak balik-balik dalam waktu yang lama gitu. Karena curiga, akhirnya si Mas Boy ini menghubungi Bang Bulat lewat HT-nya nih. Namun yang menjawab adalah kawanan perampok. Nah, Mas Boy tiba-tiba langsung pucat, panik, keringat dingin, serta jiper dan ingin meninggalkan Bang Bulat dengan perampok tersebut. Dengan wajah santainya dan mimik muka mengintimidasi dari si Bang Jason, dia berkata ke si Mas Boy, "Bro, jangan panik, santai aja. Gua yang bakal jemput si Bulat. Kalau lu takut, ya udah lu cabut deh. Tapi kalau lu berani, ayo temenin gue jemput Bulat." Kira-kira begitulah si Bang Jason ngomong ke si Mas Boy. Dan akhirnya dengan wajah takut serta terpaksa, Mas Boy ikut Bang Jason untuk jemput Bulat. Nah, akhirnya Bang Jason dan Mas Boy pun menemui perampok tersebut dan melihat wajah melas Bang Bulat yang sedang diborgol oleh kawanan perampok tersebut. Wah, aduh, belibet di mulut. Bang Jason berkata ke Mas Boy, "Coy, lu diem aja di dalam, biar gue yang beresin." Kurang lebih gitu ya ngomong ke si Boy ya. Singkat cerita si Bang Jason nih akhirnya ke belakang nih ya kan, keluar dari pintu belakang truk untuk mengeluarkan uang. Nah, rekan sejawat nih ya, di sini adalah part yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yang dimana aksinya Bang Jason ini sangat memukau. Nah, singkat cerita Bang Jason melempar tas berisi uang yang seakan-akan menjauh gitu ya kan dari truk. Jadi dia tuh sengaja ngelempar jauh tasnya ke pinggir truk gitu ya kan. Nah, begitu salah satu perampok tersebut mau ngambil nih dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, Bang Jason langsung menembak perampok tersebut hingga tewas. Di depan para rekannya Mas Boy dan Bulat, Bang Jason memamerkan skill menembak di atas rata-rata dan menghabisi satu demi satu perampok tersebut. Namun satu perampok mencoba melarikan diri nih. Sayang banget, bukan Bang Jason namanya kalau misalnya nggak bisa ngejar tuh perampok, ya kan? Dengan timah panasnya, Bang Jason menembak kedua kaki perampok tersebut. Lalu sambil menodongkan senjata ke wajah perampok tersebut yang sudah tidak bisa berjalan gitu ya kan, Bang Jason sedikit menginterogasi. Buah, buah, buah. Anak mana lo? Siapa bos lo? Kurang lebihnya seperti itu. Dia ngomong ke si perampok yang diperankan oleh Post Malone, yaitu rapper ternama. Weh, kalau di dunia nyata ya. Nah, akhirnya tanpa basa-basi, ya udah, langsung didor dan dikirimkan ke neraka oleh Bang Jason. Setelah kejadian tersebut, Bang Jason mendapatkan apresiasi dari kantornya dan rekan seprofesinya nih. Namun ada yang janggal. Pihak FBI mencurigai nih, siapa sih sebenarnya Bang Jason? Gimana caranya dengan skill pas-pasannya waktu pada saat interview dan tes, dia dapat melumpuhkan sekumpulan perampok yang bisa dibilang ya cukup berpengalaman gitu ya kan. Nah, FBI menyelidiki kasus tersebut dan menghubungi komandannya nih. Dan benar saja, komandan FBI tersebut tahu siapa itu Bang Jason. Jeng jeng. Wah, seraya berkata ke anak buahnya, "Santuy aja bro, kasih dia waktu untuk menyelesaikan masalahnya." Begitulah kurang lebih. Nah, si FBI ini kan penuh tanda tanya ya. Kok bosnya malah bilang begitu gitu loh. Ada malam hari di kediaman Bang Jason, kedatangan tamu wanita cantik yang mengirimkan berkas dokumen otopsi. Tapi siapa sih sebenarnya cewek ini? Kenapa dia cuman ngasih dokumen gitu, nggak ngopi, nggak mampir gitu ke kediamannya Bang Jason gitu ya? Mungkin agak belibet saya ngomongnya. Oke, anyway, kita lupakan sejenak. Nah, cerita berlanjut nih. Akhirnya 3 bulan berlalu setelah kejadian perampokan yang kemarin dilibas habis oleh Bang Jason gitu ya kan. Nah, terlihat nih di sini Bang Jason sama Bang Bulat sedang mengantar uang nih sambil berbincang gitu ya. Nah,
Nggak dia sadarin nih, tiba-tiba mobilnya itu diberhentiin nih oleh sekelompok perampok yang menggunakan sepeda motor nih. Nah, para perampok tersebut menembaki kaca mobilnya Bang Jason dan Bang Bulat nih dengan tinta hitam dan memaksa mereka yaitu Bang Bulat dan Jason itu untuk keluar dari mobil truk tersebut. Nah, kejadian mengejutkan kembali terjadi gitu ya. Simak baik-baik ya para rekan sejawatnya. Nah, pada saat Bang Jason keluar dari belakang truk karena di dalam truk sudah dipenuhi oleh asap gitu ya kan. Dan disaksikan oleh Bang Bulat sendiri, tiba-tiba mimik muka para perampok itu ketakutan saat melihat wajah Bang Jason. Para perampok tersebut lari terbirit-birit dan ngacir. Bang Bulat yang menyaksikan kejadian tersebut terheran-heran. Lah usokap bro sebenarnya. Kok perampok tersebut sampai takut ya ngeliat lo ya? Namun tanda tanya itu disimpan oleh Bang Bulat di dalam hatinya yang paling dalam. Di malam harinya akhirnya Bang Bulat dengan si boy ini ya kan ketemuan lah. Dia cerita, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa perampokan tadi pagi itu sangat aneh karena para perampok tersebut lari terbirit-birit setelah melihat mukanya si Bang Jason. Katanya Bang Jason itu mungkin keturunan dari iblis neraka ya kan, sampai-sampai pada takut nih si perampok. Seakan sang sutradara ingin menjawab pertanyaannya Bang Bulat dan para penonton, film ini memflashback, sejenis plot twist gitu ya, ke kejadian 5 bulan lalu nih. Nah, 5 bulan lalu di sini kita akan melihat siapa sih sebenarnya sosok Bang Jason itu. Jangan kaget ya para rekan-rekan sejawat. Nah, di sini kita terlihat nih, Bang Jason lagi seneng berbincang dengan anak muda nih, yang dimana ternyata anak muda tersebut adalah anaknya Bang Jason. Dan kita lihat nih, Bang Jason sempat ngangkat telepon. Ternyata telepon itu adalah dari rekan-rekan, mungkin rekan bisnisnya Bang Jason gitu ya. Nah, sekedar info, ternyata rekan-rekan yang menelpon si Bang Jason ini adalah para perampok yang pada saat melihat Bang Jason itu lari terbirit-birit. Nah, ternyata Bang Jason adalah sosok orang ketua mafia atau ketua geng ya dari kriminal yang ada di kota tersebut. Wow. Oke. Singkat cerita, Bang Jason dan anaknya melaju nih menuju kantor pengiriman uang yang dimana tadi sempat rekan-rekannya menelpon Bang Jason itu untuk mengintai ke arah mana sih mobil pengantar uang itu berbelok, ya kan? Oke, singkat cerita juga Bang Jason akhirnya sampailah ke tempat yang mungkin dekat dengan kantor pengantar uang tersebut. Sambil memesan gorengan, anaknya Bang Jason ditinggalin di dalam mobil nih. Oke, sambil dengerin musik, anaknya Bang Jason nggak sengaja melihat suatu perampokan yang dimana perampokan ini adalah bagian dari scene pertama yang kita udah tonton, yaitu perampokan menggunakan truk semen dan para pekerja bangunan. Karena anaknya Bang Jason ini menyaksikan perampokan dan penembakan yang terjadi di lokasi tersebut, akhirnya para perampok yang berkedok sebagai pekerja bangunan tersebut itu memaksa anaknya Bang Jason keluar dari mobilnya. Sedangkan Bang Jason nggak tahu nih karena Bang Jason lagi beli gorengan. Nah, tanpa disadari tiba-tiba Bang Jason curiga, kok ada rame-rame, ada apa nih ya kan? Pada saat ingin mendekati tempat tersebut terlihat di depan matanya Bang Jason anaknya sedang ditembaki oleh para perampok yang berkedok pekerja bangunan. Di situ terlihat ya Bang Jason berlari sangat kencang
untuk menghampiri anaknya. Namun sayang sungguh sayang, karena perampok tersebut merasa terganggu, akhirnya Bang Jason ditembak juga. Namun bukan Bang Jason kalau ditembak langsung merem. Bang Jason sebelum merem perhatiin mukanya satu persatu perampok tersebut. Dan yang paling diingat oleh Bang Jason adalah perampok yang menembak anak kesayangannya. Tiga minggu setelah kejadian tersebut, Bang Jason belum terlalu pulih nih dari luka tembaknya. Namun ya, Bang Jason kan ya kuat lah ya. Karena kalau cuma tembakan mungkin geli nih bagi Bang Jason. Nah, Bang Jason ini menemui mantan istrinya. Ternyata di dalam video tersebut mantan istrinya sangat kecewa lah ya, karena seakan-akan Bang Jason ini tuh nggak bisa menjaga anaknya kayak gitu. Nah, karena Bang Jason hatinya sudah dipenuhi dengan dendam, akhirnya Bang Jason menemui komandan FBI dengan tujuan untuk meminta izin. Dia akan menemukan siapa pelaku yang menembak anaknya dalam waktu 2 minggu. Kalau memang dalam 2 minggu dia gak bisa menemukan penembak anaknya atau perampok tersebut, maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke FBI. Yang dimana kalau sudah dilimpahkan ke FBI, tentunya Bang Jason gak akan bisa membalas dendamnya ke perampok tersebut, ya kan. Nah, oke, singkat cerita, Bang Jason akhirnya ngumpulin nih rekan-rekannya alias anak-anak buahnya nih ke mungkin kantornya Bang Jason ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, Bang Jason itu nyuruh anak buahnya untuk mencari dan menemukan siapa pelaku penembakan yang membunuh anak si mata wayangnya ini. Kayak gitu ya kan. Nah, satu persatu Bang Jason dan komplotannya nih itu menghabisi gangster-gangster dan mafia-mafia underground yang ada di kota tersebut nih. Namun ternyata Bang Jason membawa hasil yang nihil nih. Nah, karena kejadian tersebut, akhirnya Bang Jason mendengarkan saran dari anak buahnya, yang dimana anak buahnya menyampaikan kemungkinan kejadian tersebut bukan murni nih dari para gangster atau mafia kayak gitu ya. Mungkin perampokan tersebut didalangi oleh orang dalam dari perusahaan pengantar uang tersebut. Nah, oleh karena itulah akhirnya Bang Jason menyelidiki sendiri dan menyamar sebagai orang yang ingin bekerja sebagai kurir di perusahaan pengantar uang tersebut. Nah, di sini si Bang Jason ini minta tolong nih ke si teman wanitanya yang mungkin tadi lupa ngopi, tiba-tiba terlihat lagi di sini. Jadi Bang Jason minta tolong itu untuk dibuatkan identitas baru ke wanita tersebut. Nah, di sisi lain nih, kita melihat ada beberapa pensiunan tentara yang lagi gabut dan stres di rumah karena PPKM. Sehingga mereka mencari hobi baru, yaitu untuk mengisi waktu luangnya dengan cara merampok. Nah, semakin jelas ya terlihat ya di sini ya untuk flow filmnya mau diarah kemana nih kayak gitu ya kan. Nah, jadi singkat cerita nih, si para pensiunan tentara ini kurang puas nih dengan hasil rampokan pertamanya kayak gitu. Maka mereka membuat perampokan yang besar, di mana perampokan tersebut berhasil dan menewaskan dua penjaga atau kurir ya, penjaga atau kurir pengantar uang, dan satu orang warga sipil yaitu anaknya Bang Jason. Jadi para pensiunan tentara ini adalah tersangka di balik tewasnya anak Bang Jason nih. Nah, karena kurang bersyukur dan serakah, jadi para pensiunan ini kayaknya pengen merampok lagi, tapi dengan
hasil yang lebih besar lagi gitu loh. Dia pengen pensiun. Jadi ini kemungkinan akan jadi perampokan terakhir yang terbesar bagi mereka kayak gitu. Nah, para perampok tersebut atau para pensiunan tentara tersebut akan merampok kantor pengiriman uang yang dimana itu adalah kantornya Bang Jason. Nah, akhirnya ketemu juga nih di sini nih. Oke, menurut ketua dari para tentara tersebut atau pensiunan tentara tersebut, dia ada kenal orang dalam sehingga dapat memudahkan akses untuk masuk ke dalam kantor pengiriman uang tersebut. Lalu hari perampokan besar tiba, di mana semua sudah disiapkan dengan matang oleh para pensiunan tentara tersebut. Bang Jason dan Bang Bulet lagi di jalan nih, OTW ke kantor. Naik truk nih, tiba-tiba Bulet memberitahu bahwa hari ini akan terjadi perampokan besar. Tentunya Bang Jason mempunyai tanda tanya besar dong di kepalanya. Lu tahu dari mana? Kok bisa tahu sih hari ini akan terjadi perampokan besar gitu ya kan? Nah, jadi akhirnya si Bulet menjelaskan kepada Bang Jason karena Bang Bulet ini ternyata sayang sama Bang Jason. Dia bilangnya sih seperti itu ya di film ya. Jadi dia pengen Bang Jason tidak ingin bertindak gegabah karena itu akan menewaskannya. Karena kantor kita ini nanti akan dirampok oleh para pensiunan tentara yang sangat terlatih di medan perang, yang dimana tentara tersebut adalah rekan dari si Bang Bulet. Oke, nah akhirnya si Bang Jason pun ya udahlah nurut, mau gimana lagi. Dia juga pengen tahu siapa sih sebenarnya perampok ini. Apakah mungkin dari salah satu pensiunan tentara ini adalah orang yang membunuh si anaknya Bang Jason. Nah, akhirnya Bang Jason dan Bulet pun mampir ke salah satu gudang untuk diikat atau untuk menyelundupkan tentara tersebut agar bisa masuk ke dalam kantor pengiriman uang. Seperti itu. Setelah berhasil masuk ke dalam kantor pengiriman uang, para perampok tersebut menawan Bang Jason dan adegan baku tembak yang seru pun terjadi dengan anggota pengaman gudang dan para pensiunan tentara tersebut. Jadi di sini adegan yang sangat-sangat keren terjadi, yang dimana ada adegan baku tembak dengan tentara dan penjaga kantor pengiriman uang seperti itu rekan-rekan. Nah, singkat cerita, pengaman atau istilahnya bagian security dari pengamanan kantor tersebut itu kalah nih sama si pensiunan tentara. Karena adanya kesempatan pada saat mungkin para tentara tersebut lengah karena euforia kemenangan melawan pengamanan, akhirnya Bang Jason mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk merebut senjata dari salah satu perampok tersebut. Nah, di sini Bang Jason terlihat baku tembak dengan para tentara tersebut atau para perampok tersebut ya. Terlihat sedang baku tembak, namun sayangnya Bang Bulet dan dua perampok berhasil melarikan diri setelah kita lihat banyaknya korban berjatuhan di kantor pengiriman uang tersebut. Nah, sebut saja salah satunya perampok tersebut namanya Jan. Ya. Nah, jadi Jan, Bulet serta komandan dari pensiunan tentara tersebut berhasil lari nih, karena kita lihat mereka sudah mengantongi uang yang dimana cukup banyak ya. Dan salah satu perampok tersebut yang bernama Jan itu merupakan pembunuh anak dari Bang Jason. Namun si Jan ini mempunyai niat yang jahat, yang dimana dia ingin menguasai semua uang hasil rampokan tersebut. Dan akhirnya si Jan ini membunuh komandan dari perampokan tersebut dan si Bulet. Akhirnya kita masuk ke bagian ending dari film ini, yang dimana kita lihat ini adalah kediaman dari Jan, yaitu salah satu perampok yang merampok kantornya Bang Jason dan membunuh anaknya Bang Jason. Dan akhirnya Bang Jason tahu kalau misalnya dia membunuh anaknya karena pada saat kabur Bang Jason melihat muka dari si Jan tersebut mirip dengan pelaku yang membunuh anaknya. Nah, langsung saja nih, dengan kondisi habis mandi dan buang air, si Jan tersebut
ya sambil minum-minum whisky santai gitu dikagetkan oleh seorang yang sedang duduk di sofa, yang dimana sofa itu terletak di belakangnya. Dan akhirnya si Jan tersebut nengok dan ternyata itu adalah sosok dari Bang Jason. Namun tanpa berpikir panjang, namanya juga Bang Jason yang selalu emosian, itu langsung menembak. Dan akhirnya si Jan tewas. Akhirnya Bang Jason telah berhasil menuntaskan dendam kesumatnya kepada perampok yang membunuh anaknya. Cukup sekian dan terima kasih untuk rekan-rekan sejawat. Terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk menonton video dari layar tancap. Dan tentunya jangan lupa like and subscribe dan komen ya untuk kemajuan dari channel ini. Dan tentunya komen dari kalian itu membantu berkembangnya channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.